Perkenalkan, saya Weli Zaidul Amnah, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan storytelling yang berjudul Ketetapan dalam menjelaskan aktor kebijakan publik dan tipologinya, yang dimana ini adalah tugas mata kuliah kebijakan publik. Ketika kita mendengarkan istilah kebijakan publik, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita hanyalah pemerintah sebagai pengambil keputusan. Namun, pada kenyataannya, kebijakan publik tidak lahir dari satu aktor saja, melainkan dari interaksi berbagai aktor dengan kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda. Dalam kajian administrasi negara, kebijakan publik dipahami sebagai instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut Nugroho, kebijakan publik tidak dapat dipahami sebagai keputusan administratif semata, tetapi sebagai hasil introspeksi kompleks antar aktor dalam suatu jaringan kebijakan. Oleh karena itu, ketetapan dalam menjelaskan siapa saja aktor kebijakan publik menjadi hal yang sangat penting agar analisis kebijakan tidak bersifat sederhana dan mampu mencerminkan realitas di lapangan. Aktor kebijakan publik adalah individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dan memiliki pengaruh dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Pengaruh aktor kebijakan ini dapat berasal dari kewenangan formal, kekuatan politik, sumber daya ekonomi, maupun legitimasi sosial. Rusdianta dan rekannya menjelaskan bahwa aktor kebijakan publik tidak hanya berasal dari unsur pemerintah, tetapi juga mencakup birokrasi, lembaga legislatif dan yudikatif, kelompok kepentingan, media, akademisi, serta masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil interaksi banyak aktor, bukan keputusan satu pihak saja. Secara umum, aktor kebijakan publik dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipologi utamanya. Pertama, aktor negara, yaitu pemerintahan pusat dan daerah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, serta birokrasi yang memiliki kewenangan formal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kedua, aktor non-negara yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, media massa, akademisi, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil. Meskipun tidak memiliki kewenangan formal, aktor non-negara berperan penting dalam memberikan tekanan, pengawasan, serta masukan terhadap kebijakan publik. Ketiga, aktor internasional seperti organisasi internasional, lembaga donor, dan institusi multilateral. Aktor ini dapat mempengaruhi kebijakan melalui kerjasama, bantuan, maupun tekanan tertentu. Untuk memahami peran aktor kebijakan publik secara konkret, kita dapat melihat contoh dari kebijakan pemukiman di DKI Jakarta. Kebijakan pemukiman di DKI Jakarta. Dalam kebijakan pemukiman tersebut, terjadi interaksi antara pemerintah daerah sebagai regulator dan pengambilan keputusan, pengembangan sebagai aktor ekonomi, masyarakat terdampak sebagai kelompok rentan, serta lembaga swadaya masyarakat yang berperan sebagai pengawas sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukanlah hasil keputusan sepihak pemerintah, melainkan produk dari proses tawar-menawar, konflik kepentingan, dan kompromi antara aktor dengan tipologi yang berbeda. Dari penjelasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa ketetapan dalam menjelaskan aktor kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam menganalisis kebijakan. Sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara, pemahaman ini membantu kita untuk melihat kebijakan publik secara lebih kritis, komprehensif, dan sesuai dengan realitas sosial. Karena pada akhirnya, kebijakan publik bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang interaksi manusia, kepentingan, dan masa depan bersama.